Waalaikumsalam, Bapak Presiden. Saya Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang baru selesai upacara mengangkat sumpah, Pak. Atas nama bangsa Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat atas pelantikan yang amat terhormat Bapak Tan Sri Muhyiddin Yassin oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8. Terima kasih, Bapak. Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintahan yang amat terhormat Tan Sri Muhyiddin Bapak. untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang sudah terjalin baik selama ini. Baik, Bapak. Terima kasih. Setinggi-tinggi terima kasih. Pertama juga saya mengucap terima kasih kerana saya baca Twitter Bapak Presiden. Saya ingin menjelaskan pentingnya Pak Presiden Jokowi turun tangan untuk melakukan diplomasi tingkat tinggi terhadap pemerintahan Malaysia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dalam rangka memulangkan kembali buron Joko Sugiarto Tjandra. Karena apa? Ini belajar dari pengalaman masa lalu. Jaksa Agung M. Prasetyo selama 5 tahun, selama pemerintahan Pak Jokowi, berusaha untuk melakukan diplomasi melalui jaringan-jaringan, melalui jalur yang ada untuk memulangkan Joko Tjandra. Tapi itu masih gagal. Nah, kedua juga hubungan timbal balik pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sudah terjalin cukup baik, dan bahkan Pak Jokowi mampu memulangkan Siti Aisyah yang dituduh meracun kakak Presiden Korea Utara, namanya Kim Jong Nam. Nah, waktu itu saya ingat persis karena saya terlibat di dalamnya untuk melakukan advokasi terhadap pemulangan Siti Aisyah itu. Pada tanggal 8 Juni 2017 saya memang mengajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi dengan permintaan untuk memulangkan Siti Aisyah. Karena dalam nawacita itu kan disebut melindungi segenap warga negara dan termasuk yang bekerja di luar negeri. Atas gugatan itu pun saya juga pada saat Juli 2017 melakukan kunjungan dan pengawalan sekaligus menonton sidangnya Siti Aisyah di Mahkamah Tinggi Shah Alam Malaysia, dan saya ada dokumentasinya itu. Dan kemudian atas proses-proses berikutnya Mahathir Mohamad datang ke Indonesia melobi Pak Jokowi untuk meminta dipulangkan sitaan kapal mewah, kapal pesiar yang sebelumnya sudah disita di bulan Februari 2018. Kapal Equinity yang itu diduga berasal dari korupsi 1MDB Malaysia yang dilakukan oleh Jolo, dan itu dibelikan kapal pesiar, kebetulan berlabuh di Benoa dan disita, dan waktu itu yang meminta sita sebenarnya pemerintah Amerika. Namun kemudian proses berikutnya adalah justru Pak Mahathir Mohamad datang dan melobi Pak Jokowi untuk dikembalikan ke Malaysia. Mengabaikan permintaan Amerika, kemudian kapal itu diserahkan Pak Jokowi kepada, memerintahkan kepolisian Indonesia untuk diserahkan kepada Malaysia. Dan kemudian proses berikutnya setelah kapal mewah itu, kapal pesiar itu diserahkan Indonesia, diserahkan kepada Malaysia, maka kemudian proses-proses berikutnya terjadi lobby-lobby tingkat tinggi untuk memulangkan Siti Aisyah dari Malaysia ke Indonesia. Dan itu akhirnya dakwaan yang sudah sidang mendekati putusan ditarik oleh Jaksa Agung Mr. Thomas, dan kemudian Siti Aisyah bisa dipulangkan, disambut di istana. Saya ingat persis itu pada sekitar bulan Maret, pertengahan Maret 2019, Siti Aisyah diterima di istana negara oleh Presiden Jokowi, dan itu pun juga diberitakan di Malaysia. Bahkan waktu itu juga sedikit polemik karena dianggap ada proses-proses campur tangan Perdana Menteri Malaysia terhadap kepulangan Siti Aisyah. Tapi Mahathir Mohamad biasa, politik tingkat tinggi yang ngomong tidak. Tapi saya tahu persis itu memang prosesnya seperti itu. Dan kemudian
kapal itu tadi harganya 3,5 triliun, kemudian laku dijual sekitar 1,5 triliun, dan Mahathir Muhammad mengatakan itu sebagai prestasi pemerintahannya, mampu memulangkan harta yang dikorup oleh oknum-oknum waktu terkait dengan 1MDB. Dan pada posisi demikian bentuk lagi pemerintah Indonesia, yaitu Pak Jokowi datang ke Malaysia Agustus 2019 sebagai ucapan terima kasih atas saling membantu antara Mahathir Muhammad dan Jokowi. Nah, sekarang pada sekitar Februari 2020 terjadi pergantian pimpinan Perdana Menteri Malaysia, berpindah menjadi Muhyiddin Yassin dan sudah dilantik. Dan awal Maret 2020 Pak Jokowi juga sudah mengucapkan selamat dan diterima dengan baik, dan bahkan ada videonya Muhyiddin Yassin menerima telepon dari Pak Jokowi. Artinya apa? Ada hubungan baik antara Pak Jokowi selaku kepala pemerintahan Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Dan inilah yang kita harapkan akan digunakan oleh Presiden Indonesia Pak Jokowi untuk merayu, membujuk, bahkan sedikit menekan pemerintahan Malaysia untuk memulangkan Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia. Karena apa? Kalau jalur-jalur yang lain, kepolisian juga sudah pernah gagal, karena Oktober 2019 itu sebenarnya kita ketahui, kalau tim saya tahu bahwa Joko Chandra juga ada di sana, tapi Hubinter kepolisian Indonesia hanya ngurusi buron kecil yang dibawa pulang ke Bali, tapi yang besar yang Joko Chandra juga tidak dibawa pulang. Jadi, dan ketiga juga memang ini penyidiknya kan Kejaksaan Agung. Jadi bukan tugas kepolisian, hanya semata-mata hanya red notice, yang itu pun menjadi perdebatan kemarin antara dicabut dan yang sudah dihidupkan kembali. Nah, untuk itu proses-proses eksekusi ini adalah memang leadernya ujung adalah jaksa, memang karena selaku eksekutor, dibantu oleh Kementerian Hukum HAM, dan mudah-mudahan ini menjadi keberhasilan yang berikutnya setelah Maria Pauline Lumowa, dan juga kemudian peran Pak Mahfud MD membentuk tim pemburu koruptor dan sudah ada impresnya. Dan sekaligus ini memang mau tidak mau sekali lagi adalah harus ada pada posisi komunikasi tingkat tinggi, diplomasi tingkat tinggi antara Presiden Jokowi selaku Kepala Pemerintah Republik Indonesia dan Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Kepala Pemerintahan Kerajaan Malaysia. Demikian, terima kasih.